Halo guys, welcome back, dan kali ini kita bakalan ngebahas salah satu film dari Thailand yang begitu menginspirasi kita. Dan film ini diangkat dari kisah nyata yang didasari kehidupan Top Itipat. Film yang dirilis oleh GMM Taihub pada tahun 2011 ini diperankan oleh Pashhara Sheratifat yang berperan sebagai Top Itipat. Dan mungkin di antara kalian semua udah banyak yang nonton film ini. Dan buat kalian yang belum nonton, di sini gue bakalan ngasih sedikit alur cerita dari film The Billionaires ini guys. Dikisahkan seorang pemuda bernama Top, seorang yang sangat gemar bermain game online sejak duduk di bangku SMA. Suatu saat ketika ia sedang bermain game online, ada member lain dari game online tersebut bernama Zack yang ingin membeli senjata kepada Top. Nah, awalnya si Top tidak ingin menjual senjatanya. Namun setelah ditawari akan diberi uang sebesar 30 baht, akhirnya Top berani untuk menjualnya. Nah, dari penjualan senjata itulah dia semakin lama semakin meraup keuntungan yang besar guys. Sampai-sampai dia mampu membeli sebuah mobil. Kemudian ia mulai melakukan sebuah bisnis dari situ. Namun kedua orang tua Top tidak setuju akan apa yang dilakukan oleh Top mengenai perdagangan senjata game online. Saat orang tuanya mengetahui bahwa anaknya tidak diterima di universitas negeri, orang tuanya pun semakin geram dengan kelakuan Top yang seakan-akan tidak menghiraukan pendidikannya. Suatu ketika, akun game online tersebut dihapus oleh admin game online tersebut karena dianggap menyalahgunakan kepentingan komersial. Kemudian dia bingung gimana cara ngedapatin uang seperti sebelumnya untuk biaya masuk universitas guys. Namun Top bukanlah seseorang yang pantang menyerah. Top pun berinisiatif untuk membuat bisnis baru, membuka toko DVD player. Tapi naas, Top ditipu guys. DVD player berjumlah 50 unit itu ternyata rusak semua karena berupa DVD player bajakan. Setelahnya, Top mencoba untuk membuat peluang bisnis baru, yaitu ingin berjualan kacang. Ia pun mulai melakukan survei di lapangan dan melakukan berbagai macam cara untuk membuat kacang yang diminati oleh pasar. Top menyewa lokasi di mall untuk berjualan kacang. Namun kacang yang dijual Top tidak seberapa laku karena dirasa lokasi tidak strategis. Dan kemudian dia pun pindah ke lokasi yang dirasa cukup strategis, yaitu di dekat pintu masuk mall. Hari pertama pun kacang Top laku habis. Bisnis kacang Top beberapa hari kemudian mulai terancam untuk diberhentikan karena oleh pihak mall terlihat bahwa dagangan kacang Top mengotori atap mall. Suatu malam orang tua Top mengajak Top untuk pindah ke Cina. Namun Top bersikukuh untuk tetap tinggal di Thailand dan melanjutkan bisnisnya. Namun sayangnya bisnis kacang Top harus berhenti sampai di situ karena lokasi dagangannya telah dijual ke pihak lain. Di suatu pagi, Top mengetahui bahwa rumahnya telah akan disita guys. Top kemudian sedih dan tidak tahu harus berbuat apa. Sampai ketika ia bertemu dengan kekasihnya yang baru pulang dari Rayong dan membawa oleh-oleh makanan rumput laut. Nah, kemudian si Top ini nyobain lah guys rasa rumput laut itu. Setelah ia mencoba rumput laut tersebut, ternyata rasanya sangat enak guys. Nah, dari situlah Top memulai memikirkan bisnis baru, yaitu bisnis makanan rumput laut.
Top berusaha merintis bisnis barunya dengan baik dan dia belajar ke ahlinya untuk membuat rumput laut. Pada awalnya hasil gorengan rumput laut oleh paman dan Top tidak ada yang berhasil. Nah, namun karena suatu kejadian yang dialami oleh pamannya, ada satu bungkus rumput laut yang terkena air. Dari situlah rumput laut yang digoreng Top rasanya menjadi enak. Ternyata harus dibasahi terlebih dahulu sebelum digoreng. Top mulai memproduksi rumput laut tersebut dalam jumlah banyak untuk dijual. Dan kemudian ia mulai menjual dagangannya di konter pusat perbelanjaan. Dan ternyata memang benar guys, dagangan si Top ini laku keras. Nah, kemudian si Top ini mencoba untuk bekerja sama dengan 7-Eleven. Ia menawarkan rumput lautnya nih. Namun pertama kali ia datang, produknya ditolak karena dengan alasan kemasan rumput laut Top tidak layak dijual guys. Dan alasannya karena rumput laut yang dijual Top itu ukurannya terlalu besar, serta harga jual rumput lautnya itu terlalu mahal guys. Nah, namun Top tidak menyerah begitu aja. Ia merubah desain kemasannya dengan bantuan desainer dan menamakan produknya dengan nama Taikei Noi yang artinya pengusaha muda. Nah, kemudian dengan semangat ia kembali ke 7-Eleven guys. Namun gagal bertemu dengan manajer 7-Eleven tersebut. Kemudian si Top ini memberikan sampel produknya kepada satpam penjaga di sana guys. Dan ternyata produknya diambil oleh beberapa karyawan di gedung itu. Top yang saat itu mulai putus asa, tiba-tiba dihubungi oleh pihak 7-Eleven dan berkata bahwa produk Top diterima. Nah, kemudian si Top ini seneng banget guys, dan dia pun kemudian menandatangani kontrak yang dibuat oleh 7-Eleven. Di salah satu kontrak tersebut mengatakan bahwa Top harus memproduksi 72.000 kemasan untuk dikirim ke 6.000 cabang. Tentu aja nih si Top harus memiliki pabrik karena selama ini ia menggoreng rumput laut hanya di rumah guys. Dan kemudian si Top ini ingat guys, keluarganya itu ternyata masih mempunyai sebuah kantor kecil. Dan ia pun merenovasi kantor tersebut menjadi sebuah pabrik. Dan pada akhirnya kerja keras dan semangat berbuah hasil. Ia berhasil merenovasi kantor ayahnya menjadi pabrik dan mempekerjakan beberapa karyawan. Namun ketika pihak 7-Eleven menginspeksi pabrik si Top, 7-Eleven merasa pabrik si Top belum memenuhi standar. Nah, lagi-lagi Top ini nggak nyerah gitu aja guys. Ia langsung menyempurnakan apa yang masih kurang dan pada akhirnya kerja keras Top berbuah hasil. Kontraknya disetujui oleh 7-Eleven. Dan akhirnya setelah 2 tahun, Top menuai kerja kerasnya guys. Dia bisa melunasi hutang-hutang kedua orang tuanya di usia 26 tahun. Ia berhasil memiliki pendapatan tahun 2010 mencapai 1.500 baht atau setara dengan
450 miliar, memiliki 2.500 karyawan, mengirim produknya ke 6.000 cabang 7-Eleven dan mengekspor cemilan rumput laut ke 27 negara di dunia. Nah, jadi itulah guys sedikit alur cerita dari film The Billionaires. Nah, buat kalian yang udah nonton, terima kasih. Jangan lupa like, share, and subscribe. Gua Agustianji, see you.